kuda Pak, di depan kuda putih. Itu nggak ada kusirnya. Nah penjaga sekolah ini tanya lagi, beneran itu Pak? Pak Wanto menjelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini, kami akan membagikan kisah yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Andriani yang asalnya dari Kebumen. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, cerita di episode kali ini teman-teman, ceritanya dibagikan oleh Sobat Kembara yang bernama Andriani. Andriani ini, beliau ini sudah beberapa kali mengirimkan ceritanya di Kembara Sunyi. Dan kali ini adalah cerita horor lain dari Mbak Andriani. Dan cerita ini adalah pengalaman yang dialami langsung oleh Pak Wanto. Pak Wanto ini adalah bapaknya Andriani. Jadi Pak Wanto ini lahir di tahun 1936. Beliau lulus dari sekolah rakyat, terus beliau ini lanjut ke SGB atau sekolah guru setingkat SMP waktu itu. Dan singkatnya sekitar tahun 1957 Pak Wanto sudah mulai ngajar di sekolah. Di zaman-zaman itu beliau ini kalau mau berangkat ngajar atau mau berangkat ke sekolah, beliau itu masih harus jalan kaki. Waktu itu kalau mau pakai sepeda ontel ya, sepeda ontel ini cuma dimiliki oleh orang kaya atau orang yang mampu lah. Jadi bisa kita bayangkan di tahun-tahun seperti itu suasana desa ini masih sangat sepi sekali, apalagi di daerah pedesaan yang belum banyak rumah. Dan jarak dari rumah Pak Wanto menuju ke sekolah itu juga lumayan jauh. Adalah sekitar 5 kilometeran. Jadi Pak Wanto butuh waktu jalan kaki itu sekitar hampir 1 jam lebih untuk sampai ke sekolah. Setiap harinya beliau ini selalu berangkat subuh, dan ketika kondisi masih gelap sekali beliau sudah berangkat. Ya tujuannya supaya bisa sampai di sekolah ini sebelum jam 7. Jalanan pedesaan waktu itu juga belum sebagus sekarang, masih berupa tanah dan kalau subuh itu tentu masih gelap. Nah di sini ada kejadian aneh pertama kali yang dialami oleh Pak Wanto. Ini kejadiannya pas subuh, pas masih gelap. Waktu itu Pak Wanto ini berangkat jalan kaki seperti biasa menuju ke sekolah. Nah tapi karena hari itu beliau ini ngerasa agak kesiangan. Akhirnya Pak Wanto ini memutuskan lewat jalan pintas yang ada di area desanya sana. Terus di jalan pintas ini beliau itu harus melewati kebun bambu. Kebun bambunya ini lumayan panjang juga jalannya, adalah sekitar 500 meteran sampai hampir 1 kilo jaraknya. Tadinya Pak Wanto ini masuk dan jalan di area kebun bambu itu ya biasa saja, beliau jalan santai, nggak ada masalah yang aneh-aneh. Tapi pas dia jalan dan hampir nyampe di ujung kebun bambu itu, tiba-tiba kayak ada angin kencang. Anginnya itu kencang banget, terus meniup area-area yang ada di kebun bambu itu. Suaranya bising banget. Nah, waktu itu memang masih gelap. Pak Wanto akhirnya berhenti di situ. Dia ngelihat ke atas, dia memperhatikan pohon bambu yang ketiup angin tadi, suaranya kriek-kriek. Terus tiba-tiba dari atas pohon bambu itu ada benda panjang yang jatuh sampai menjuntai ke tanah. Pak Wanto kaget waktu itu. Dia perhatikan terus dengan seksama, ini apa? Kok tiba-tiba kayak melorot jatuh dari atas? Jarak jatuhnya benda itu pas banget sekitar 5-10 meteran lah. Ternyata pas dilihat terus, benda yang jatuh itu usus. Usus yang menggelantung, nggak tahu usus apa, tapi usus itu kelihatan jelas masih ada bercak darahnya. Nah karena beliau ini penasaran, dan beliau waktu itu langsung mendekat ke arah usus ini. Tapi pas sudah dekat, tiba-tiba usus yang sebagian nempel di tanah itu, dan sebagian menggantung itu mulai gerak. Jadi ususnya ini naik ke atas kayak ditarik sesuatu, ketariknya ke atas itu, terus akhirnya hilang. Nah disitulah Pak Wanto ini kaget dan dia langsung merinding luar biasa. Karena di atas gak ada apa-apa. Singkatnya dia pun melanjutkan perjalanan sampai ke sekolah.
Dan di situ pas ketemu sama teman-teman sesama guru ya, Pak Wanto langsung ceritakan kejadian yang baru dia alami pas berangkat tadi, pas lewat rumpun bambu itu. Ketika mendengar Pak Wanto cerita, teman-temannya ini bilang kalau Pak Wanto itu tadi ini dihadang sama sosok hantu Lur Ketaprok. Kalau orang sana nyebutnya seperti itu. Nah, menurut cerita-cerita yang beredar di sana, sosok hantu Lur Ketaprok itu memang wujudnya kayak organ tubuh manusia, tapi cuma berwujud organ dalam atau usus yang menjuntai. Nah, ususnya itu bisa menjalar atau mulur ke bawah, terus jatuh ke tanah dan biasanya ada bunyinya. Bunyinya itu prok ketaprok. Nah, orang Jawa selalu bilang jatuhnya itu mak ketaprok. Jadi kalau di daerah Kebumen sana namanya hantu Lur Ketaprok. Nah, kalau di Kalimantan mungkin ini mirip kuyang. Tapi kalau di Jawa ini wujudnya cuma organ dalam dan usus yang tanpa kepala. Singkatnya waktu pun berjalan, masuk di tahun sekitar 60-an, kegiatan belajar mengajar setingkat SD itu sudah mulai ada kegiatan di sore hari. Waktu itu Pak Wanto ini ada jadwal sore dan pulangnya sampai menjelang Isya. Karena kalau Pak Wanto muter lewat jalan biasa, beliau takut kemalaman pulangnya. Akhirnya ya tetap beliau ini milih lewat jalan pintas, lewat hutan bambu itu lagi. Jadi di situ Pak Wanto nggak merasa kapok, karena waktu itu ya sudah mulai gelap juga. Beliau ini jalan kaki pulang itu sambil bawa oncor atau obor bambu untuk penerangannya. Kita tahu di zaman-zaman itu listrik juga belum masuk, senter juga jarang banget yang punya, jadi Pak Wanto masih pakai obor. Nah, pas waktu beliau ini posisinya sudah hampir sampai di tempat dia ngelihat hantu Lur Ketaprok yang dulu itu, Pak Wanto mengalami kejadian aneh lagi. Kira-kira di jarak sekitar 10 meter, itu ada semacam bambu yang rubuh ke bawah, kayak mentiung istilah Jawanya. Bambu ini melengkung sampai akhirnya nutupi jalan yang mau dilewati oleh Pak Wanto. Dan nggak mungkin bambu itu tiba-tiba mentiung, nggak ada sesuatu yang berat di pucuknya, jadi kayak digandoli sesuatu sampai bambu ini mentiung. Kelihatan banget prosesnya itu. Nah, ketika Pak Wanto tahu kalau ini gangguan makhluk halus, dia diganggu, tapi di situ Pak Wanto nggak lari. Dia coba tenang. Nah, disitulah Pak Wanto ngomong seperti ini, wes toh, jangan ganggu aku ini mau pulang, aku arep mule, ora usah ganggu. Terus menawi kula niki kata lepate, kata sarune nyuwun ngapunten. Intinya di situ Pak Wanto minta maaf dan beliau ini minta izin buat numpang lewat. Nah, tiba-tiba rumpun bambu yang tadi mentiung itu naik ke atas. Akhirnya Pak Wanto bisa ngelewati. Terus dari situ Pak Wanto ngomong lagi, sampun mbah, matur nuwun sangat sampun dibuka no dalan. Akhirnya dia bilang kalau terima kasih sudah dibukakan jalan. Nah, di lain waktu, sekolah Pak Wanto ini pernah mengadakan acara pramuka. Kegiatannya itu semacam mencari jejak untuk murid-murid pramuka itu. Kebetulan rute untuk mencari jejak ini dilewatkan di area rumpun bambu itu, yang terkenal angker itu. Nah, di ujung jalan bambu itu sudah ditentukan ada panitia yang standby di sana. Jadi panitia ini tugasnya nanti kalau ada peserta yang lewat, dia ngasih tanda tangan ke kelompok anak pramuka ini. Pak Wanto waktu itu bertugas sebagai panitia juga. Jadi tugas Pak Wanto ini ngecek kesiapan dari pos-pos tempat anak-anak yang mencari jejak itu. Jadi beliau keliling dulu memastikan guru-guru dan juga memastikan pembina-pembina ini sudah lengkap semua di posnya masing-masing. Dan waktu itu posisinya juga menjelang Isya. Jadi sudah malam, sudah gelap. Pak Wanto waktu itu jalan sendirian, dia ngelewati rumpun bambu itu. Nah, tiba-tiba pas Pak Wanto jalan di tengah-tengah rumpun bambu itu, di depannya ini ada sosok perempuan, masih gadis lah. Dia ini jalannya searah sama Pak Wanto. Jadi si perempuan ini ada di depan Pak Wanto. Awalnya Pak Wanto ya mikirnya biasa aja, paling ini warga desa setempat atau ada perempuan yang kebetulan lewat di area situ. Akhirnya Pak Wanto ini agak nyusul si perempuan ini, dia nyapa. Pas sudah agak dekat, Pak Wanto itu ternyata ngelihat ini memang gadis yang masih muda. Wajahnya pun juga cantik. Nah, karena Pak Wanto ini orangnya sopan juga, beliau nyapa lah kepada si perempuan ini. Mau kemana mbak? Terus gadis ini senyum. Dia jawab, oh mau pulang pak, tapi saya takut. Jadi saya sengaja tadi saya jalan pelan nunggu jenengan. Akhirnya Pak Wanto nemenin dia jalan bareng. Tapi nggak lama setelah mereka jalan bareng itu, tiba-tiba Pak Wanto ngerasa agak risih karena si perempuan ini atau si gadis ini itu kelakuannya agak aneh juga. Dia itu manja banget ke Pak Wanto.
nggak tahu dia takut atau apa, yang jelas si perempuan ini tuh langsung gandeng tangannya Pak Wanto, jadi sambil didekap gitu. Posisi Pak Wanto kan waktu itu masih bujang, jadi Pak Wanto kaget ketika digituin oleh si perempuan ini. Terus si perempuan ini ngomong, Pak Guru, saya takut Pak, maaf ya saya pegangan tangan. Terus Pak Wanto bilang, nah, nggak usah gitu Mbak, nggak usah takut, di sini juga banyak panitia kok teman-teman saya, di depan juga banyak panitia. Waktu itu memang Pak Wanto ini risih, dia tuh nggak mau dilihatin teman-temannya. Nah, tapi si cewek ini malah kayak sengaja ngodain Pak Wanto. Dia langsung malah gelandotan ke lengannya Pak Wanto. Dia makin nempel pas jalan itu, ya otomatis di situ Pak Wanto semakin risih. Apalagi beliau mikir ini kan lagi ada acara sekolah. Nanti kalau sampai dilihat sama guru yang lain atau dilihat sama panitia yang lain, takutnya disangka yang aneh-aneh. Akhirnya Pak Wanto ini ngomong tegas ke si perempuan ini, Mbak jangan gini lah Mbak. Soalnya nggak enak kalau dilihat orang. Ini kan lagi ada acara, jangan kayak gini lah. Saya juga malu nanti kalau dilihat orang. Cewek ini malah marah. Ya udahlah Pak, kalau nggak mau nemenin saya mau jalan sendiri aja. Nggak lama setelah si perempuan ini ngomong seperti itu, terus si perempuan ini jalan agak cepat. Nah disinilah jalannya itu aneh. Jadi jalannya itu kayak agak cepat, kayak melayang. Terus tiba-tiba dia masuk ke rumpun bambu yang gelap itu. Dan wujud si perempuan ini sudah hilang, nggak kelihatan lagi. Pak Wanto langsung merinding di situ. Disitulah dia batin, waduh, ternyata bukan manusia beneran. Wah, bisa jadi ini siluman yang penjaga rumpun-rumpun bambu ini. Singkatnya Pak Wanto melanjutkan perjalanan sendirian sampai akhirnya dia ini sampai di ujung jalan rumpun bambu itu. Di situ sudah ada panitia yang standby. Nah, posisi dari tempat cewek tadi ini hilang menuju ke pos panitia ini lumayan jauh. Artinya panitia yang ada di sana itu nggak mungkin kelihatan Pak Wanto pas lagi jalan sama cewek ini. Jadi Pak Wanto pas sampai di pos itu, salah satu panitia ini langsung nyeletuk. Waduh, Pak Wanto sudah dapat gendaan nih, cantik banget loh Pak. Tadi mesra banget sama gendaannya. Nah, istilah gendaan itu di daerah sana ini adalah istilah untuk menyebut pacar atau pasangan. Jadi Pak Wanto ini dikira sama pasangannya. Nah, Pak Wanto kaget, dia langsung jawab, gendaan yang mana ya? Wong saya dari tadi jalan sendirian kok. Karena Pak Wanto ini mikirnya nggak mungkin lah panitia ini ngelihat ketika Pak Wanto jalan sama cewek. Karena tertutup perrimbunan bambu. Tapi panitia ini nyangka, lah tadi saya lihat nyenengan gandengan mesra sama cewek kok Pak di depan situ. Nah Pak Wanto mikir berarti ketika pas Pak Wanto ini mau nyampe di pos, si perempuan itu masih ngikut. Tapi memang nggak terlihat oleh Pak Wanto, tapi terlihat oleh panitia lain. Terus akhirnya di situ Pak Wanto ini langsung menegaskan lagi, oh nggak ada kok, nggak ada saya gandengan sama cewek. Tapi si panitia ini tetap ngayal, iya Pak, tadi pakai baju putih, cantik anaknya. Kemana Pak? Nah karena dia terus digojloki seperti itu, apalagi dibilang, waduh paling sebentar lagi Pak Wanto ini lamaran ya sama si gadis itu. Akhirnya Pak Wanto bilang, enggak gitu, tadi itu di jalan, jujur memang ada cewek. Tapi akhirnya diceritakan oleh Pak Wanto. Tapi si perempuan itu megang lenganku, tangannya itu dingin banget. Terus tak bilang jangan pegang Mbak. Dia masuk ke rimbunan bambu itu terus hilang. Kayaknya itu bukan manusia. Kayaknya itu ya bangsa kuntilanak. Dia masuk ke rumpun bambu itu terus hilang kok. Nah di pos itu ada ibu-ibu guru yang juga jadi panitia. Jadi si ibu guru ini belain Pak Wanto. Si ibu guru ini bilang, iya enggak kok, wong tadi Pak Wanto jalan sendirian kok, saya lihat sendiri. Artinya si ibu guru ini nggak melihat apa yang dilihat oleh panitia. Jadi di momen itu, pandangan orang itu memang beda-beda. Ada beberapa panitia yang melihat Pak Wanto jalan sendirian, tapi ada juga beberapa panitia yang melihat Pak Wanto ini jalan sambil digelandotin perempuan. Singkatnya waktu pun berjalan, akhirnya Pak Wanto ini dapat surat tugas pindah dari sekolah yang lama itu. Beliau akhirnya ngajar di SD lain dan otomatis Pak Wanto sudah nggak perlu lagi melewati jalan rumpun bambu yang angker itu. Sekolah tempat Pak Wanto ini pindah, yang ukuran sekolahnya juga nggak terlalu besar, dan karyawan di sekolah dasar ini cuma sedikit. Terdiri dari 5 guru wali kelas, 1 kepala sekolah, dan 1 orang penjaga sekolah. Jumlah ruangannya pun juga terbatas. Dan karena ruangannya ini kurang, murid kelas 1 sama kelas 2 itu belajarnya harus gantian. Dan mereka belajar di ruangan yang sama.
Jadi murid kelas 1 masuknya pagi terus pulang sekitar jam 9. Habis itu gantian murid kelas 2 yang masuk dan mereka pulangnya sekitar jam 12 siang. Sistemnya memang seperti itu di masa-masa seperti itu, apalagi ruangannya ini terbatas. Dan secara bangunan sekolah ini cuma punya 5 ruang kelas. Terus ada ruang guru yang ruang guru ini gabung jadi satu sama ruangan kepala sekolah. Selain itu cuma ada 1 gudang dan 1 kamar mandi atau WC yang lokasinya itu ada di area paling belakang sekolah. Nah, di sekolah barunya ini Pak Wanto juga mengalami beberapa kejadian ganjil. Kejadian pertama yang dialami oleh beliau itu pas lagi jam istirahat pertama. Jadi ceritanya waktu itu Pak Wanto ini lagi duduk sendirian di dalam kelas. Terus beliau itu ngelihat ada penjaga sekolah yang lewat. Nah, penjaga sekolah ini biasanya yang membuatkan teh atau yang misalnya disuruh ngambilin apa, ini, itu. Penjaga sekolah ini lewat. Dia jalan di depan kelasnya Pak Wanto. Nah, Pak Wanto langsung manggil penjaga sekolah itu, Mas, saya belum dibikinin teh, minta tolong ya. Terus penjaga sekolah itu jawab, oh nggih Pak. Dia pun pergi. Nah, setelah itu, penjaga sekolah pergi ini nggak lama, nggak sampai 1 menit. Si penjaga sekolah ini sudah balik masuk kelas, sambil dia itu bawa teh panas buat Pak Wanto. Pak, monggo tehnya Pak. Nah, otomatis Pak Wanto tanya, loh Mas kok cepet banget bikinnya? Perasaan nggak? Barusan saya minta kok langsung ada teh panasnya. Nah, penjaga sekolahnya ini malah bingung lah. Kapan jenengan minta Pak? Ya barusan tadi itu loh kan saya ketemu kamu. Nah, si penjaga sekolah ini bilang, enggak Pak, saya dari tadi itu keliling. Saya bawa 6 teh. Jadi saya nganter ke ruang-ruang guru. Saya sudah keliling semua kelas nganter ini ke guru-guru dan ini yang teh terakhir buat jenengan. Pak Wanto masih nggak percaya. Enggak Mas, barusan kamu lewat depan kelas nggak bawa apa-apa kok. Saya minta tolong kamu. Si penjaga sekolah ini tetap bersikuku. Bener Pak, demi Allah Pak, saya tadi itu keliling. Saya bikin teh itu sudah dari tadi. Nggak mungkin saya ketemu jenengan, saya dari tadi dari kelas sana kok. Dan akhirnya dari situ Pak Wanto dengan penjaga sekolah ini kayak sama-sama bingung. Ini yang benar yang mana? Yang satu merasa manggil, yang satu merasa tadi keliling nganterin teh. Nah, akhirnya Pak Wanto memutuskan untuk udahlah nggak usah dipikir terlalu panjang. Akhirnya Pak Wanto menganggap ya ini mungkin cuma salah paham aja. Dan di lain hari Pak Wanto ini dipanggil oleh kepala sekolah ke ruangan beliau. Di situ Pak Wanto ini ditegur oleh kepala sekolah. Jadi bapak-bapak kepala sekolah ini bilang kalau Pak Wanto waktu itu belum mengumpulkan berkas-berkas rekapitulasi hasil mengajar. Nah, zaman dulu itu guru memang harus bikin laporan rekap mengajar selama 1 minggu. Jadi di situ kepala sekolahnya ini nanya, Pak Wanto, ini kenapa kok belum mengumpulkan rekapitulasi? Nah, Pak Wanto jawab, sudah Pak, saya sudah ngumpulkan kok. Kemarin lusa itu saya taruh di stop map merah itu Pak. Nah, sambil ngomong Pak Wanto nunjuk ke map merah yang ada di meja kepala sekolah. Jadi kepala sekolah ini langsung ngecek tumpukan itu dan pas dibuka, si map merah itu ternyata benar. Berkas Pak Wanto ada di situ. Nah, disinilah kepala sekolahnya minta maaf, oh ya sudah ada. Maaf Pak Wanto, soalnya kemarin saya itu nungguin Pak Wanto. Saya tunggu sampai kelas bubar ini kok jenengan kok gak ngumpulin berkas. Nah, di situ Pak Wanto bingung. Dia tanya balik, loh, kapan itu Pak? Ya kemarin, ya kemarin, makanya kan deadline-nya kan harusnya kemarin. Maksudnya batas terakhir ngumpulin rekapitulasi itu kemarin. Pak Wanto langsung menjelaskan, loh Pak, mohon maaf, kemarin itu saya nggak ada di sekolah, kan saya izin, saya nggak ngajar. Nah, si bapak kepala sekolah ini kaget. Kata si kepala sekolah ini, kemarin itu beliau ngeliat Pak Wanto ini lagi ngajar di kelas. Nah, Pak Wanto bilang, loh Pak, demi Allah saya kemarin itu izin, coba dilihat daftarnya. Dan pas dicek di buku harian absen sekolah, memang benar tercatat kalau Pak Wanto kemarin itu nggak masuk. Terus kepala sekolah itu kayak bingung, dia noleh kanan kiri. Terus pertanyaannya, ini siapa yang dilihat oleh kepala sekolah yang mirip Pak Wanto terus lagi ngajar di kelas itu? Bahkan sampai ditunggu oleh kepala sekolah, Pak Wanto ini nggak keluar-keluar. Dan pada akhirnya beliau ngecek sendiri ke ruang kelas, Pak Wanto sudah nggak ada di situ. Pikir kepala sekolah waktu itu Pak Wanto ini langsung pulang. Nah, akhirnya kejadian misterius ini nggak pernah terjawab. Dan pernah juga ada satu kejadian yang sempat bikin geger satu sekolah.
Nah, kejadian ini dialami oleh salah satu ibu guru. Kejadiannya itu pagi. Jadi bu guru ini kita sebut saja namanya Bu Marning. Waktu itu ceritanya Bu Marning ini baru sampai di sekolah, terus beliau itu langsung masuk ke ruang guru dan beliau duduk di kursi. Suasana di sekolah waktu itu sebenarnya sudah ada beberapa guru lain yang datang juga, tapi khusus di dalam ruangan guru itu, Bu Marning sendirian. Belum ada guru lain yang masuk ke ruangan itu. Dan karena Bu Marning ini buru-buru, dia harus nyiapkan keperluan mengajar, dia langsung buka laci meja. Nah, begitu laci meja ini dibuka, Bu Marning di situ jerit histeris, terus beliau pingsan. Nah, guru-guru yang lain yang ada di luar, pas mendengar suara jeritan Bu Marning ini, mereka langsung berlarian, mereka langsung panik, dan singkatnya, Bu Marning langsung ditolong, terus dikasih minyak angin segala macam, dikasih minum, sampai pada akhirnya beliau pun sadar. Dan setelah kondisi Bu Marning ini lumayan tenang, beliau cerita ke guru-guru yang lain. Awalnya kan ditanya, kenapa Bu tadi kok teriak-teriak terus jenengan pingsan? Nah, kata Bu Marning, pas waktu beliau ini buka laci meja, itu tiba-tiba dari dalam laci muncul tangan. Nah, jelas Bu Marning kaget banget, apalagi tangannya itu masih berlumuran darah. Tangan ini posisinya itu kayak nyadong. Nah, nyadong itu kayak posisi tangan yang menengadah atau kayak orang yang lagi minta sesuatu. Dan dari situlah Bu Marning ini nggak percaya ketika ngelihat kejadian itu, saking nggak percayanya, saking takut segala macam, beliau sampai pingsan. Dan ada satu lagi kejadian aneh, dan kejadian ini terjadinya itu pas waktu jam pelajaran olahraga. Waktu itu sekitar jam 8:30 pagi. Nah, ceritanya anak-anak murid kelas 5 ini lagi olahraga, mereka main bola di lapangan situ. Nah, pas lagi seru-serunya main bola ini, ada satu anak yang dia itu nendang bolanya itu kenceng banget. Saking kencengnya bola ini masuk ke gudang sekolah. Kebetulan waktu itu pintu gudangnya ini lagi kebuka. Nah, di dekat situ ada satu ibu guru yang lewat. Kebetulan pas beliau lewat, bola ini masuk ke gudang. Karena waktu itu Bu Guru ngelihat bola ini ngelinding masuk ke gudang, beliau inisiatif mau ambilkan bola itu supaya anak-anak nggak perlu lari ke sana. Masuklah si Ibu Guru ini dalam gudang, terus di situ dia ngelihat bolanya itu kayak masuk dan nyelip di antara tumpukan kardus bekas. Nah, pas beliau ini buka tumpukan kardus bekas itu, dia ngelihat ada kepala manusia di situ. Nah, seketika sosok Ibu Guru ini langsung teriak histeris terus lari keluar dari gudang. Pas mereka semua, murid-murid ngelihat Bu Guru ini lari ketakutan, salah satu guru yang bertugas sebagai guru olahraga di sana, ini juga ikut kaget. Mereka langsung nyamperin Ibu Guru tersebut, dan wajah Bu Guru itu sudah pucat banget. Nah, si Ibu Guru ini sambil nunjuk-nunjuk, sambil ketakutan, itu di gudang ada ndas gelundung. Ndas gelundung ini adalah sebutan hantu kepala yang menggelinding. Nah, murid dan juga beberapa guru laki-laki di situ jelas nggak percaya. Kok ada ndas gelundung di dalam gudang, apalagi ini masih pagi. Akhirnya beberapa murid dan juga guru olahraga yang laki-laki ini ngecek ke dalam gudang. Dan pas mereka nyampe di tumpukan kardus itu, yang nyelip di situ ya bola. Nggak ada kepala yang dilihat oleh sosok guru tadi. Singkatnya, mereka menyimpulkan bahwa kejadian itu murni gangguan makhluk halus yang merubah wujud bola jadi kepala manusia untuk nakut-nakutin si guru ini. Waktu pun berjalan, cerita berlanjut ke sekitar tahun 80-an. Pak Wanto di tahun itu akhirnya pindah ngajar di SD negeri yang lokasinya itu dekat sama rumahnya. Jaraknya kira-kira cuma sekitar 1,5 kilo dari rumah. Di masa itu Pak Wanto sudah nggak jalan kaki lagi, beliau sudah pakai sepeda ontel. Sepeda ontel zaman dulu yang sering disebut orang-orang sepeda onta atau sepeda kebo itu. Nah, di sekolah dasar inilah Pak Wanto itu ngajar sampai akhirnya Pak Wanto pensiun di tahun 1989. Dan di sini ada hal yang perlu teman-teman tahu soal sekolah baru ini. Kebetulan persis di belakang sekolah ini itu ada area pemakaman desa. Dan di desa itu ada mitos kuat yang dipercaya oleh warga. Mitosnya yaitu sosok danyang desa atau sosok makhluk halus penjaga desa di situ itu sering keliling desa di waktu-waktu tertentu. Sosok danyang ini itu digambarkan sebagai sosok lelembut yang sering keliling desa, naik kereta kencana yang ditarik oleh beberapa kuda. Atau kadang dia ini cuma menampakkan diri, dia berkuda sendirian, keliling desa. Nah, suatu waktu Pak Wanto ini ada kewajiban beliau harus nginep di sekolah.
Pak Wanto harus nginep karena keesokan paginya itu ada acara sekolah yang harus disiapkan beliau pagi-pagi sekali. Malam itu Pak Wanto ditemenin sama penjaga sekolah. Jadi cuma berdua di sekolah itu. Pas malam Pak Wanto menginap, itu bertepatan dengan malam Jumat Kliwon. Jadi sorenya, sebelum malam itu, dia didatengin oleh salah satu sesepuh desa. Sesepuh desa ini datang karena beliau itu mengkhawatirkan Pak Wanto. Karena waktu itu bertepatan dengan malam Jumat Kliwon, yang mereka semua percaya kadang-kadang makhluk halus penunggu desa atau danyang desa ini keliling kampung sambil naik kuda. Jadi di situ sesepuh desa itu ngingetin lah ke Pak Wanto. Beliau ngomong gini, nanti kalau malam misalnya ada suara dokar atau suara kereta kuda, sudah kamu nggak usah keluar. Atau kalau pas lewat tengah malam ada yang ngetuk pintu, nggak usah dibukain. Pak Wanto mengiyakan pesan dari sesepuh itu. Singkatnya, sesepuh ini pun pulang, Pak Wanto sama penjaga sekolah itu tidur di dalam ruang guru. Mereka berdua awalnya malam itu sempat ngobrol-ngobrol sampai sekitar jam 10 malam. Dan karena sudah capek ngobrol, mereka akhirnya tidur. Nah, yang bisa tidur duluan ini adalah si penjaga sekolah. Sedangkan Pak Wanto waktu itu masih terjaga, beliau belum bisa tidur. Sampai akhirnya kira-kira sekitar jam 12 malam, dari kejauhan Pak Wanto itu dengar kayak ada kereta kencana yang lewat. Kodok, bodok, kodok, lunjung. Awalnya Pak Wanto belum mikir aneh-aneh. Dan dia pas ngelihat penjaga sekolah ini tidurnya ngorok. Jadi beliau nggak mau membangunkan si penjaga sekolah ini. Dan di situ Pak Wanto belum kepikiran sama sekali dengan peringatan dari sesepuh desa itu. Pikir Pak Wanto waktu itu mungkin memang ada orang yang datang. Mungkin ada orang perantauan yang baru mudik dari kota terus datangnya malam-malam. Soalnya zaman dulu memang transportasinya ya cuma dokar ini atau delman itu. Tapi lama-kelamaan ini suara dokar ini kok makin kedengaran jelas. Dan kayak semakin mendekat, sampai akhirnya kereta kencana atau dokar ini nyampe di depan sekolah. Dan suara roda dokar itu juga diselingi dengan suara ringkian kuda. Pak Wanto coba mempertajam pendengarannya. Dan ternyata benar dokar ini masuk ke halaman sekolah. Suara gemerincing lonceng kereta kuda itu kedengaran jelas sekali. Barulah di momen itu Pak Wanto merinding dan dia ingat pesan dari sesepuh desa yang diucapkan tadi sore. Pak Wanto nggak peduli, dia tetap diam di situ. Nggak lama pas sudah nggak kedengaran lagi, jadi kayak kereta kudanya itu benar-benar berhenti di depan sekolah. Nggak lama tiba-tiba kedengaran suara langkah kaki kuda. Ledak, ledak. Nah kuda ini jalan mendekat ke arah ruang guru tempat Pak Wanto tidur itu. Dan suara langkah kaki kuda itu akhirnya berhenti persis di depan pintu ruang guru. Dari balik pintu itu kuda ini kayak mendengkur. Nah, suara dengkurannya itu khas kuda yang lagi mengembuskan nafas kencang sambil mengibaskan kepalanya itu benar-benar ada di depan ruang guru ini. Nah, akhirnya Pak Wanto itu sudah makin ketakutan, dia bingung. Awalnya beliau cuma diem, dan gak lama setelah itu kuda ini mulai kayak dongkel-dongkel tanah pakai kakinya. Kakinya itu dihentak-hentakkan ke lantai persis di depan pintu ruang guru. Blak, 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 blak. Nah, jujur meskipun Pak Wanto waktu itu takut, dia sudah merinding. Tapi kayak beliau itu tetap ada rasa penasaran, dia pengen lihat. Akhirnya dia mendekat ke jendela itu ketutup sama kain korden. Pak Wanto buka sedikit korden itu, terus ngintip keluar. Ternyata kuda sama keretanya ini sudah pisah posisinya. Kereta kudanya itu terparkir di halaman sekolah dan nggak ada kusirnya di situ. Terus kudanya ini memang benar ada kuda di situ, kudanya ini sendirian. Persis di depan pintu ruang guru tempat Pak Wanto tidur itu. Kudanya ini wujudnya gagah banget dan warnanya itu putih bersih. Pak Wanto nggak kuat. Saking takutnya akhirnya dia balik, dia membangunkan penjaga sekolah itu. Pak, bangun Pak. Itu di luar ada kereta kuda sama kudanya. Ini kudanya ada di depan pintu ini. Nah penjaga sekolah ini bangunnya itu kaget banget dan langsung kayak kebingungan. Apa Pak? Ada kuda Pak di depan kuda putih. Itu nggak ada kusirnya. Nah penjaga sekolah ini tanya lagi, beneran itu Pak? Pak Wanto menjelaskan. Nah penjaga sekolah ini nanya, ada apa Pak? Beneran itu Pak? Pak Wanto akhirnya menjelaskan, niku lho Pak, jarane ten ngajengi pintu kae. Jarane putih Pak, monggo Pak dilihat.
Saya takut banget, Pak. Nah, intinya Pak Wanto itu ngasih tahu kalau ada kuda putih di depan pintu. Dan setelah bangun, penjaga sekolah ini langsung ke arah jendela. Pas dia ngintip keluar, dia itu malah kayak kebingungan. Dia nanya ke Pak Wanto, "Pak, mana kudanya?" "Nggak ada. Nggak ada, Mbak. Dia Pak sampai lihat." Pak Wanto jawab, "Loh, itu tadi di depan pintu. Keretanya terparkir di halaman sekolah." Penjaga sekolah ini sambil geleng-geleng kepala, "Nggak ada, Pak." Akhirnya Pak Wanto balik sendiri ke belakang, terus dia itu ikut ngintip keluar jendela. Dan ternyata kuda dan juga kereta kencana ini sudah nggak ada di situ. Karena penjaga sekolah ini nggak ngelihat apapun, dia ngajak Pak Wanto keluar. "Ayo Pak, kita buka pintu, kita lihat langsung." Akhirnya penjaga sekolah ini buka pintu ruang guru. Pas pintu kebuka memang nggak ada apa-apa. Dan karena waktu itu sudah terlanjur, Pak Wanto sama penjaga sekolah ini akhirnya bikin kopi dan mereka ini melek sampai pagi. Singkatnya, pagi harinya, sesepuh desa itu datang lagi ke sekolah. Pak Wanto dan juga penjaga sekolah ini langsung menceritakan kejadian semalam ke sesepuh itu. Nah, si sesepuh ini cuma senyum. Sesepuh ini cuma bilang, "Ya itulah Pak, kan tadi malam pas bertepatan dengan malam Jumat Kliwon. Jadi danyang desa di sini ini lagi keliling. Mungkin karena mereka ini tertarik karena mau ada acara, jadinya beliau mungkin singgah ke sekolah ini." Sesepuh ini juga bilang kalau Pak Wanto termasuk beruntung jenengan. Karena jenengan itu masih melek, jenengan dikasih kesempatan bisa ngelihat kereta dan juga kudanya. Meskipun jenengan ini belum beruntung buat ngelihat langsung sosok gaib danyang desa yang biasanya ada di kusir itu. Dan menurut mitos di desa tersebut, memang pada malam-malam tertentu kayak Jumat Kliwon atau Selasa Kliwon, danyang desa ini selalu keliling naik kereta kuda putih itu. Dan bagi orang yang beruntung, katanya mereka itu bisa ngelihat sosok gagah danyang yang mengendalikan kuda itu. Tapi bagi yang belum beruntung ya paling cuma bisa ngelihat kuda yang lari sendiri, atau mungkin mereka cuma ngelihat kereta kuda yang jalan tanpa ada kusirnya. Dan masih berkaitan dengan sosok danyang desa yang punya kereta kuda putih tadi. Jauh sebelum Pak Wanto mengalami kejadian aneh di sekolah, di zaman-zaman dulu ini sudah pernah ada cerita turun-temurun soal kuda putih ini. Cerita legenda ini cukup terkenal di kalangan warga desa tersebut. Diceritakan waktu itu ada seorang bapak-bapak yang beliau ini kesehariannya itu bekerja sebagai pedagang. Nah, si bapak-bapak ini jualan perabotan rumah tangga. Jadi di zaman-zaman dulu kan belum banyak kendaraan kayak sepeda motor, apalagi mobil pickup. Jadi si pedagang ini atau si bapak-bapak ini itu jualan perabotan dengan cara dipikul. Jadi dia keliling desa mikul dagangannya sambil jalan kaki. Dia terus-terusan seharian itu nahan beban berat di pundaknya sambil terus jalan dari satu kampung ke kampung yang lain. Singkatnya, sekitar waktu itu jam 10 malam, si bapak-bapak pedagang ini dalam perjalanan pulang menuju ke rumahnya. Dan lokasi rumahnya ada di area sebelah selatan desa. Karena waktu itu beliau sudah keliling jualan seharian, badannya itu sudah capek banget. Kakinya sudah mulai pegel, pundaknya juga sakit setelah memikul perabotan berat seharian. Jadi sekali-kali itu dia meletakkan dagangannya sambil istirahat. Kalau sudah ngerasa nggak capek, dia angkat lagi. Di zaman-zaman itu jam 10 malam, suasana desa itu sudah sepi banget. Nggak ada penerangan jalan dan nggak ada orang yang lalu lalang. Tiba-tiba pas beliau jalan, dari arah belakangnya itu, beliau mendengar ada suara derap langkah kaki kuda. Debak. Suaranya itu kenceng banget. Jadi kuda ini benar-benar berlari kenceng. Awalnya si bapak-bapak ini mikir ya biasa saja. Mikirnya paling ini ada orang di sekitar situ yang naik kuda malam-malam. Ya namanya juga zaman dulu orang beberapa ini bepergian nunggang kuda. Dan itu masih sering ditemuin. Tapi makin lama ini kok suara derap langkah kaki kuda itu kok semakin dekat. Dan gak lama setelah itu ada seekor kuda yang lari kenceng. Akhirnya nyalip posisi si bapak-bapak ini. Nah pas disalip oleh kuda ini, si bapak itu kaget. Karena kuda yang nyalip dia ini ternyata lari sendirian, gak ada kusirnya. Gak ada orang yang duduk nunggangin di punggungnya kuda itu. Terus berjarak beberapa meter di depan, si bapak itu tetap jalan. Tiba-tiba kuda ini berhenti di depan situ. Kuda ini berhenti dan dia kayak jalan pelan seolah-olah dia ini memang sengaja nungguin si bapak-bapak pedagang ini. Akhirnya si bapak-bapak itu batin, ini kuda siapa? Kok lepas? Terus kok keliaran sampai jam segini?
Nah pas si bapak-bapak pedagang ini jalan, posisinya sudah dekat sama kuda itu, tiba-tiba kuda putih ini menundukkan badannya terus kayak jongkok. Atau kalau bahasa Jawanya itu dekem. Kaki depan kuda itu ditekuk merendah ke tanah. Nah posisinya itu kayak ngasih isyarat supaya si bapak ini naik ke punggungnya. Awalnya si bapak-bapak pedagang itu ngerasa aneh dan agak bingung juga. Tapi karena badan beliau sudah capek banget mikul dagang seharian itu, akhirnya dia ngomong ke kuda itu. Dia bilang gini, "Oh, kamu mau nolong saya toh? Kamu mau ngantar saya pulang ya? Makasih yo." Sambil dilus-lus kudanya. Akhirnya si bapak ini naik ke kuda putih itu dan barang dagangannya itu diangkat di situ juga. Setelah posisinya pas di atas punggung kuda, dia ngomong lagi, "Ya sudah, aku minta tolong diantar ya. Makasih ya, aku diantar sampai ke rumah." Nah, dalam perjalanan itu kuda putih ini jalannya juga lumayan cepat. Ayunannya tuh kerasa kayak kuda biasa yang lagi jalan bawa menumpang. Dan di atas punggung kuda itu si bapak-bapak ini sempat memikirkan soal nasib kuda ini. Dia mikirnya gini, ini nanti kalau sudah sampai rumah, kuda ini mau tak pelihara atau tak lepasin ya. Tapi si bapak-bapak ini nggak punya niat jahat sama sekali mau menguasai kuda ini. Dia mikirnya ini pasti kuda ini punya orang dan mungkin kuda ini lepas. Daripada nanti ujung-ujungnya malah dituduh nyolong, akhirnya di perjalanan itu beliau memutuskan sudahlah nanti kudanya dilepaskan aja. Terserah dia mau pergi kemana. Singkatnya sampailah di depan halaman rumah si bapak-bapak ini dan pas nyampe depan rumah, kuda putih itu langsung dekem lagi ke tanah. Jadi kuda itu kayak ngerti banget kalau penumpangnya ini sudah sampai tujuan dan mau turun. Jadi kuda ini sengaja jongkok biar si bapak itu gampang turun dari punggungnya. Dan ketika kedua telapak kaki si bapak ini menyentuh tanah halaman rumahnya, seketika itu juga kuda putih ini langsung hilang. Bersamaan dengan kejadian mistis kuda ini hilang, ada benda jatuh di kaki si bapak-bapak ini. Dan bunyinya itu kerebuk. Pas dia lihat ke bawah ternyata ada sepotong batu. Setelah diperhatikan lebih teliti lagi, benda itu ternyata mutu atau ulekan dari batu padat yang biasa dipakai sama orang-orang untuk ngulek bumbu atau nyambel itu. Nah si bapak ini otaknya itu nggak nyampe untuk mikir ini gimana ceritanya. Kuda putih gagas besar itu tiba-tiba ngilang, terus dia itu meninggalkan sesuatu yaitu ulekan batu ini. Dia matiin, masa iya dari tadi yang dia naikin itu cuma ulekan batu ini. Pokoknya kejadian itu benar-benar aneh. Tapi karena posisinya beliau sudah nyampe di depan rumah dan malam pun sudah semakin larut, akhirnya beliau memutuskan beliau nggak mau ambil pusing. Dalam hati dia bilang, ya sudahlah, kalau yang tadi itu memang bukan kuda beneran, ya sudah, ini ulekannya ini aku ambil aja, tak bawa masuk. Siapa tahu bermanfaat. Akhirnya ulekan itu beliau ambil terus dia bawa ke rumah. Besok paginya pedagang ini langsung cerita ke istri dan keluarganya. Dia ceritakan semua kronologinya. Mulai dari beliau mendengar suara langkah kaki kuda lari sendirian. Terus kudanya itu minta dinaikin sampai beliau diantar ke rumah. Dan akhirnya si bapak ini juga cerita tadi kayak ada ulekan yang jatuh di situ. Pas mendengar cerita itu keluarganya kaget. Tapi dari situ mereka ini malah dapat ide kreatif. Dan hasil dari kesepakatan keluarga, mereka menyarankan si bapak-bapak ini untuk beralih profesi. Udahlah Pak, daripada Bapak keliling jualan perabotan capek setiap hari kayak gitu terus, mending sekarang ganti usaha aja. Kita jualan pecel aja, siapa tahu ini adalah firasat, ini petunjuk. Jadi ulekan batu itu dipakai modal awal untuk ngulek bumbu pecel. Jadi waktu itu pecel atau bumbu pecel ini masih dibuat secara tradisional, masih harus diulek bumbunya. Nggak ada mesin-mesin seperti sekarang. Dan setelah si bapak ini beralih profesi, buka warung dan jadi penjual pecel, dagangan pecelnya itu langsung laris manis. Banyak banget orang yang beli sampai jualannya itu selalu habis. Dan singkatnya, setelah jualan pecelnya ini sukses, kehidupan bapak pedagang ini dan keluarganya itu jadi jauh lebih baik dan lebih berkecukupan. Nah itulah teman-teman akhir dari cerita horor dan juga urban legend yang dibagikan oleh Mbak Andriani. Dan sekedar catatan tambahan untuk kita semua, legenda soal Danyang Desa dan juga kuda putih ini adalah cerita turun-temurun yang sudah jadi rahasia umum di sana. Dan hal ini dialami langsung oleh almarhum Pak Wanto, yaitu ayah dari Mbak Andriani. Dan konon katanya, kejadian menemukan ulekan itu juga dialami oleh salah satu warga asli sana di masa lalu.
Almarhum Pak Wanto ini adalah Pak Guru Suwanto yang dulu mengajar di SD Negeri 2 Klopo Sawit, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen. Dan bagi teman-teman Sobat Kembara yang mungkin usianya sekarang sudah kepala 5 atau kepala 6, dan kebetulan dulu pernah sekolah di daerah situ, mungkin masih ingat dan pernah diajar langsung oleh almarhum Pak Wanto ini. Dan demikian cerita yang bisa kami sampaikan teman-teman. Terima kasih untuk Mbak Andriani yang sudah membagikan kisah almarhum Pak Wanto dan juga legenda urban di sana. Semoga cerita di episode kali ini bisa menghibur teman-teman semua, sekaligus bisa menambah wawasan untuk kita semua. Karena percaya nggak percaya, keberadaan sosok penjaga desa atau danyang desa itu memang masih jadi kepercayaan yang kuat di masyarakat pedesaan sampai sekarang. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.